Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon semuanya untuk berbicara begini. Salam keluarga. Ya, itu Mbak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya, sebelum belajar kita baca absen dulu ya. Ahmad Esa Murtado udah turun ya, sakit. Alia Sifa Suhaila Lima, Amelia Maharani, Hadir. Airi Rosita, Hadir. Flavianus Tumubukan, Hadir. jadi sakit ya. Muhammad Fatir, Hadir. Rama Aditama. Hadir. Ya, berarti hari ini yang hadir cuma 5 orang ya, dan 2 orang sakit. Mudah-mudahan teman yang berhalangan atau sakit cepat sembuh dan aktif lagi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke, pada pagi hari ini yaitu pelajarannya PKN. Minggu kemarin ya, pertemuan yang kemarin kita telah membahas yaitu tentang perilaku yang menunjukkan sikap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita pelajari minggu kemarin.
Insyaallah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pentingnya kerukunan hidup, saling berbagi dan tolong menolong, ya. Atau nanti yang disebutkan dengan istilah gotong royong. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi PKN pada pagi hari ini, yaitu temanya adalah tentang gotong royong ya. Oke, di dalam istilah gotong royong ya, Bapak jelaskan sedikit. Ya, gotong royong itu berasal dari dua kata, gotong dan royong. Makna dari gotong itu adalah apa? Ayo digotong. Nah, artinya ayo kita angkat. Royong bersama-sama. Dalam arti gotong royong itu adalah bekerja sama. Karena materi pada pagi hari ini kita belajar tentang gotong royong, nanti Bapak akan bagi ya kelompok ya, beberapa kelompok di kelas ini karena muridnya teman-teman, jadi nanti akan Bapak bagi dua kelompok saja ya. Di dalam kelompok nanti memang sudah ada ditugaskan ya, sama-sama belajar, sama-sama mengamati gambar-gambar yang mau Bapak tayangkan nanti ya. Dalam arti nanti gambar itu merupakan sikap atau orang yang melakukan kegiatan bersama-sama. Oke. Sebelum kita nanti Bapak akan tempelkan beberapa gambar. Ya, ini ada 3 gambar yang Bapak kami gambarkan ya. Yang pertama, nanti silakan kamu amati gambar ini, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gambar ini. Ini adalah salah satu sikap gotong royong. Jadi inilah cara menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama. Karena manfaat gotong royong itu banyak. Ya, di antaranya satu, meringankan pekerjaan. Pekerjaan yang kita kerjakan itu lebih ringan. Yang kedua, mempercepat pekerjaan yang biasanya kita lakukan atau kita kerjakan itu lama. Kalau kita kerjakan sendiri, maka dengan kita kerjakan di gotong royong, pekerjaan itu semakin cepat kita selesaikan. Terus yang bisa juga kekompakan atau merupakan kerukunan warga di lingkungan sekitar. Jadi gotong royong itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan kelas atau di dalam kelas, bisa juga di lingkungan keluarga. Untuk mempermudah pekerjaan itu supaya tidak bingung, maka sebelum kamu melakukan pekerjaan,
dibagi timnya nanti atau kelompoknya. Nah, setiap kelompok itu nanti dikasih pekerjaan atau bagian pekerjaan masing-masing. Ini satu contoh namanya di dalam rumah. Nanti satu namanya kalau di rumah itu kan banyak, ada bapak, ada ibu, ya, mungkin ada beberapa saudara. Ada bagian membersihkan sampah. Ada yang bagian membersihkan atau menyapu lantai. Atau ada yang membantu membersihkan barang-barang yang ada di dapur. Bahkan ada yang sampai di lingkungan rumah atau membersihkan sampah atau rumput yang ada di sekitar rumah. Sehingga nanti pada saat satu sudah mulai bekerja, agak bingung. Setiap orang atau setiap anak itu mempunyai tugas masing-masing. Kalau nanti bingung, terus ada yang kerja, ada yang tidak, berarti tidak sesuai dengan tema kita nanti, yaitu tentang gotong royong. Ya, itu ada beberapa manfaat tadi daripada gotong royong ya. Oke, selanjutnya yaitu nanti tolong ini diamati ya, tentang kegiatan ini. Ada satu contoh ya. Contoh gambar ini adalah orang melakukan gotong royong. Selanjutnya ada contoh nih, ada orang membersihkan air. Manfaatnya paling selain 3 manfaat tadi ya yang kita sebutkan tadi, yaitu untuk mengurangi resiko banjir. Biasanya itu banjir lama, kalau memang aliran parit itu bersih, maka banjir itu akan cepat surut. Kalau yang di halaman atau lingkungan pinggir jalan, kita membersihkan sampah ya. Kalau sampah itu bersih, maka akan terhindar dari penyakit. Supaya kita itu sehat. Nah, kalau lingkungan bersih, enak dipandang oleh mata, tidak ngantuk terus. Jadi nanti akan Bapak bagi kamu beberapa kelompok ya. Setelah itu nanti Bapak kasih tugas yang digambar di dalam kelompok tadi ya. Nanti silahkan nanti masing-masing kelompok ada perwakilan satu anak untuk mempresentasikan gambar itu di depan ya. Nah, sekarang kita buat kelompok seperti ini ya, supaya nanti dalam satu tim enak untuk musyawarah ya, mengasih masukan antara teman dan yang satu dengan yang lain. Nanti silakan kamu ceritakan menggunakan bahasamu sendiri ya. Kalimatnya yang jelas, nanti ada yang mencatat. Nanti apa yang dilakukan oleh masing-masing gambar itu ya. Bisa kamu jelaskan dengan masing-masing tugas pekerjaannya ya, tidak masalah. Ini satu. Ya, bukan yang satu. Oh, kan juga yang gimana? Mas ngomong terus ya.
untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Semuanya maju, nanti yang baca satu orang kalah. Ini nanti buat. Nah, yang dibaca ini. Ayo, maju. Hasil kesepakatan mengamati gambar. Nomor 1. Para masyarakat pada gambar di atas ini sudah melakukan pembelajaran beberapa ilmiah mereka untuk membuat jembatan agar semua masyarakat tidak Kemarin kita bayar. Iya. Pak Adit nggak? Oke. Itu hasil apa? Pengamatan yang dilakukan kelompok A. Ada tanggapan? Apa yang tanggapan dari penjelasan tadi yang dibacakan oleh kelompok A? Nah, apa tanggapan kamu apa? jembatan yang dibuat apa cuma pejalan kaki saja atau bisa dilewati kendaraan? Tolong dijelaskan. Maksudnya yang ditanyakan tadi, jembatan yang dibuat tadi apa khusus untuk pejalan kaki saja atau bisa dilewati kendaraan? Ya, bisa dilewati kendaraan maupun mobil maupun Berarti jembatannya besar. bisa. Paham? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, jemput tangan dulu untuk kelompok A. Silakan. Dan lanjutkan dulu kelompok B. Bentar, ini dibantuin. Kelompok B maju semuanya. Ya. Oke, dibaca yang nyalin ya. Nah. Ya. Hah? Berapa kali? Oke. Ya. Silakan dibaca hasil kesepakatan tadi. Anak dan orang tua bergotong royong membersihkan rumah. Ayah sedang bersihkan kaca. Enggak, Pak. Ibu sedang bersihkan sofa. Adik kelas 2 memegang rok sampah. Kakak laki-laki menyapu. Sudah. Tuh, hasil kesepakatan Mau nggak? atau yang dilakukan. Kalau nggak mau saya bungkus. Ada sanggahan atau pertanyaan dari kelas, dari kelompok A, silakan. Ada. Pekerjaan yang dilakukan di rumah beberapa kali melakukan gotong royong. Ya, pekerjaan itu dilakukan berapa kali? Seminggu sekali, sebulan sekali, atau gimana? Hah? Nah, itu tanggapannya seminggu 2 kali yang dilakukan. Ya, Budi. oke. Sudah selesai? Oke. Kasih. Cukup karena aku tadi. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Oke. Setelah kita mengamati ya, kita pelajari
tentang gotong royong ini ya, yaitu hasilnya adalah kesepakatan bersama. Hal seperti inilah ya, apabila membuat sesuatu itu untuk dilakukan bersama-sama, maka ya caranya seperti ini ya. Ada yang bagian menulis, ada hubungannya dengan R atau kesepakatan kelas nih. Yang mana kira-kira? Terus kira-kira yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? 2. 1. Hah? 1. Nomor 1. Halaman terasa bersih dan nyaman dipandang. Nah, kalau terasa bersih berarti kan harus membersihkannya kita lakukan dengan gotong royong. Ada lagi yang lain? Hasil daripada gotong royong tadi ada di nomor 2 ya. Suasana, namanya kalau kita membersihkan kelas. Nah, kalau kelas bersih kayak gini kan apa? Suasana kelas pada saat belajar terasa nyaman. Beda dengan kelas yang penuh yang kotor ya. Tuh. Jadi yang kita lakukan ya, terus saling menghargai atau menghormati dan menyayangi, semuanya ada ya, semuanya ada. Dalam arti menghargai apa? Menghargai pendapat, kita hormati di antara kamu ini. Mungkin Amal mempunyai pendapat lain, alias sama mempunyai pendapat yang lain, kita hormati. Sebatas itu mengacu pada hak kerjasama atau gotong royong ya, bisa dimasukkan ya. Bertutur kata dengan lemah lembut dan sopan ya, itu juga masuk dalam hal apa? Membuat kalimat. Bapak tadi Bapak suruh itu menggunakan kalimat sendiri, kalimatnya sendiri. Oke, ini adalah hasil gotong royong ya. Jadi yang kita pelajari semuanya itu ada hubungannya dengan rencana hari atau era ya. Itu maksudnya kita belajar seperti itu ya. Jadi nantinya ya, ini contoh di dalam kelas ini, kalau yang piket hari ini ya sudah, kebersihan kelas itu tanggung jawab kamu ya. Makanya sekarang hari ini yang perempuan, besok yang laki-laki, begitu juga. Jangan saling menunggu ya. Nanti tugas atasnya lagi siapa? Ketua kelas yang mengingatkan. Ketua kelas yang membayar ya. Jadi kamu waktunya tiket, kamu tiket ya. Tambah harus mengasih contoh pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kita sudah selesai. Dalam arti mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita laksanakan mulai hari sampai seterusnya. Kesimpulannya apa sebetulnya? Kita belajar pagi hari ini. Ada yang tahu? Kesimpulannya adalah temanya apa tadi? Judulnya gotong royong. Nah, kesimpulannya apa tadi? Ya, kesimpulannya manfaatnya daripada gotong royong adalah
pekerjaan itu semakin cepat. Pekerjaan itu menjadi mudah. Pekerjaan semakin ringan. Ya. Terus menunjukkan sikap kerjasama. Ya. Paham ya? Oke, karena kalau sudah paham, silakan kembali ke tempatnya masing-masing, digunakan mejanya. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini materi yang kita pelajari sudah selesai. Seperti biasa sebelum kita pulang, marilah kita atau kita tutup pelajaran pada hari kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Silakan Rama yang memimpin. Rama. Hidup rapi. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah.